mendapatkan passing dan gue ngeliat emang cara bermain dari PSM Yogyakarta ini sih termasuk juga Maxwell. Maxwell ini kita lihat di beberapa pertandingan, tadi Labib juga mengatakan bahwa 4 pertandingan awal dia cukup produktif. Bahkan dia bisa mencetak gol yang cukup spektakuler dengan tendangan-tendangannya. Challenge dari Edu Perez hanyalah untuk bisa meningkatkan kembali, mengunlock potensi untuk meningkatkan produktivitas. Pecinta sepak bola nasional dimanapun itu kamu berada, selamat datang di Gibah Bola. Bersama trio Borneo FC ya. Di episode kali ini. siapa? Kalau boleh tahu perkenalkan? Juan Villa. Oh boleh. Kayak Hirose. Peralta. Oh, Yoi, kita bertiga sudah siap untuk memberikan pembahasan yang menarik, seru, dan pastinya juga berkaitan dengan sepak bola nasional yang mulai terlihat ya sparklingnya. Apalagi kalau kita berbicara persaingan yang ada di Super League sampai dengan pekan ke-7 begitu luar biasa. Untuk saat ini di klasemen sementara terlihat ya peta persaingan yang memang merata ya sebetulnya karena ada PSM Yogyakarta yang di luar dugaan berhasil membuktikan kapasitas mereka sebagai pendatang baru. Tim promosi. Langsung peringkat 2, lalu juga ada Malut United yang walaupun memang sudah lepas dari Imran Nahumaruri, tapi dengan pelatih yang baru saat ini, Hendro Susilo ya, berhasil untuk bisa membuktikan kapasitas yang betul-betul luar biasa, apalagi di saat sukses mendapatkan poin di lapangan yang bergelombang. Waduh. Di markas dari Bayangkara Presisi FC Lampung. Sangat bergelombang sih itu. Sangat bergelombang. Tapi Ciro Alves nggak masalah. Gak masalah, walaupun sempat ngeluh ya. Wah ini nggak bisa nih kalau seandainya kita passing bawah. Iya, Dia main itu bola atas terus. Bayangkara Presisi Lampung mainnya di Waikambas sama di mana? Gila. Overroot ya? Overroot ya? Overroot ya? Dan sampai dengan pekan ke-7 kita juga melihat bagaimana konsistensi dari Borneo FC. 6 laga tanpa adanya satupun kekalahan. Kalau di episode sebelumnya Dita bilang bahwa bukan Liverpool, bukan juga Real Madrid, tapi untuk saat ini yang ada di sepak bola dunia yang belum terkalahkan Borneo FC. Belum terkalahkan dan belum imbang. Win streak. That's why di awal kita langsung membuka dengan trio Borneo FC yang dimana memang kebetulan yang kita sebut pemain asing semua ya. Berarti memang ini kita akan membahas kaitannya dengan pemain asing terbaik yang ada di top 5 dari Super League. Wow. Kita mulai dari Borneo FC ini. Seru banget. Banyak sih. Layak ya? Iya layak banget. Banyak juga yang pasti bisa untuk kita kurasi, tapi untuk di episode kali ini 2 pemain dari Borneo FC yang penampilannya cukup konsisten. Ada Peralta, Betul. dan juga pastinya Vinicius yang bukan Vinicius Junior. Iya, Joel Vinicius. Joel Vinicius. 2 nama yang cukup mengebrak, dan ditambah lagi kalau kita bicara perannya dalam sistem permainan La Fundes, ini yang paling terlihat mengesankan sejauh ini. Ya kalau gua lihat Peralta memang sudah menjadi andalan Borneo sejak musim lalu ya. Sejak menjadi andalan Borneo musim lalu memang sudah langsung outstanding, langsung tune in, adaptasi di segiri juga nggak ada masalah, terutama dan apalagi di sepak bola Indonesia secara keseluruhan dia udah tahu bagaimana peta sepak bola Indonesia, bagaimana dia mendapatkan celah-celah untuk berprestasi. Musim lalu kan raihan gol dan asisnya juga cukup tinggi. Ditambah di awal musim ini juga langsung tancap gas dengan gol dan asisnya. Menurut gua ini bisa jadi musim emas atau musim kejayaannya seorang Mariano Peralta bersama Borneo FC. Apalagi Borneo juga ditambah musim ini udah kehilangan Lili Pali, sudah kehilangan juga Terence Puhiri. Yang artinya lini serang Borneo FC udah nggak banyak lagi variasi. Hanya sisa seorang, mungkin nggak ada nama kayak Muhammad Sihran, nama lainnya gitu kan. Tapi nampaknya Peralta akan menjadi nama utama sebagai kreator atau tumpuan utama dari Pesut Etam. Dan menurut gua memang ini bisa menjadi kedepannya di musim ini akan semakin bersinar karir seorang Mariano Peralta. Ditambah Joel Vinicius sudah 3 gol musim ini. Sempat mencetak brace di beberapa laga sebelumnya, terus mencetak 1 gol lagi melawan Persija, seperti membuktikan bahwa memang manajemen dari Borneo FC nggak pernah salah ketika mendatangkan striker dari Latin. Gue bingung kenapa mereka selalu menemukan nama-nama yang unknown, yang belum tahu ini siapa, sangat-sangat pemain asing yang asing di telinga. Tiba-tiba pas main di Liga Indonesia di Super League dia langsung tampil sangat prima, langsung bisa adaptasi dan dengan pemain yang followersnya sedikit itu ya. Setiap datang ke Borneo, ini pemain followersnya 3.000.
Iya, Banyakan iya. kita ya, Bib. Banyakan kita. Iya, banyakan kita. Sama gua kalau 3.000 kan. Kok cuma 6.000, cuma 7.000. Coba lu bayangin dari zamannya Adenazi, Iya. Leo Gaucho, Betul. Mateus Pato, Iya. nama-nama yang belum Bustos. nama-nama yang sebelum datang ke Borneo, ini kok followersnya dikit-dikit, ini pemain bola apa bukan? Padahal pemain liga yang cukup Profesional. cukup tinggi gitu. Artinya apa? Scouting tim dari Borneo FC di Two thumbs up. game Football Manager two thumbs up. Ya. Ya. 3 musim terakhir tuh. 3 musim Jadi, terakhir, pokoknya dalam 5 musim terakhir, Iya. pemain asing Borneo yang tadinya pertama kali menginjakan karir di sepak bola Indonesia langsung tampil moncer. Ya, jadi tervalidasi ya sebetulnya bagaimana scouting staff yang ada di belakang dari Bapak Nabil, luar biasa. Bekerja. Ya, bekerja dan ditambah lagi tahu brosur yang bagus sama yang tidak. Iya, Waduh. kapusan brosur gak tuh? Brosur. Enggak. Sejauh ini kalau kita track back dari bagaimana kesuksesan Borneo FC Iya. di regular season pada saat itu yang tiba-tiba ada championship series ya. Iya. Itu sudah terlihat ya sebetulnya memang Borneo FC ini tidak perlu pusing-pusing kalau mencari pemain asing karena Yes. sudah terpercaya semua dan setelah dari Borneo FC lucu ya pemain-pemain asing ini malah justru flop Drop. penampilannya. Ya, Iya, betul. betul. Setuju. Jadi tune in-nya di Borneo FC doang. Iya. Ya, kalau yang gue lihat ini kan pemain asing ya. Ya. Mayoritas di Borneo adalah pemain asingnya dari Amerika Latin. Latin ya. Karena kalau dari Cina aseng. Aduh. Ya, bukan asing ya. Ya, aseng. ya. Dan kalau yang kita lihat ini kan yang kita mau breakdown adalah Peralta dan juga Joel Vinicius. Ini dua negara yang saling bertabrakan kalau di Amerika Selatan. Yes. Dan Peralta sendiri dia dari San Lorenzo, Ya. Argentina. Argentina. Di mana ini adalah tim dari Lionel Messi. Duel Outpost. San Lorenzo? San Lorenzo ya. Oh, iya lanjut. San Lorenzo. Oh iya benar. San Lorenzo. Oh sorry, San Lorenzo bukan Messi, tapi sama-sama di Argentina. Iya, Tetangga. Peralta Iya. adalah tipikal bukan cuman playmaker yang tradisional, Yes. tapi dia bisa mengisi posisi wing juga. Betul. Dan juga cukup fluid di depan. Tapi saat ini dia sangat terbantu dengan kehadiran Juan Villa, sehingga kalau kemarin dia bisa free roll, sekarang dia fokus ke kiri sampai ke tengah mungkin. Kanan ke tengah itu Inverted akan ya? di Diisi oleh cover Juan Villa. sama Juan Villa. Dan ditambah lagi pemain yang punya skill yang sangat baik, umpan dan visi yang sangat luar biasa, ditunjang dengan Joel Vinicius yang akhirnya melengkapi missing puzzle seorang striker modern yang bukan cuman klinis di depan gawang, tapi dia juga bisa menjadi pemantul, kemudian juga bisa menahan bola untuk menunggu para pemain Borneo untuk membuka ruang, kemudian juga dia juga punya kekuatan yang mana ini sangat dibutuhkan oleh seorang penyerang. Dan dua nama ini adalah dua nama yang mungkin bisa menjadi pembeda dan juga yang membawa pertama kalinya Kalimantan juara di era profesional yang sekarang gitu. Yes. Dan kalau kita lihat Joel Vinicius dan juga Peralta ini adalah dua nama yang mungkin bisa jadi salah satu pemain terbaik nantinya kalau memang Borneo bisa konsisten. Dan 12 gol yang dicetak oleh Borneo ini menunjukkan bahwa lini serang mereka yang dikomandoi dua orang ini bisa berbicara, termasuk juga Maxwell. Maxwell ini kita lihat di beberapa pertandingan, tadi Labib juga mengatakan bahwa 4 pertandingan awal dia cukup produktif, bahkan dia bisa mencetak gol yang cukup spektakuler dengan tendangan-tendangannya, bisa mencetak assist saja tapi juga produktif dalam raihan gol, dan di musim ini dia sudah mencetak 4 gol sejauh ini. Ya. Dan kalau tadi James dan juga Labib menyinggung bahwa kenapa pemain asingnya Borneo itu flop di tim lain, sedangkan di Borneo tidak. Artinya pelatih tahu betul, tim scouting tahu betul apa yang dibutuhkan oleh sistem Borneo. Dan ketika pemain ini digunakan di sistem lain, dia tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Berarti
ini adalah pembelian two thumbs up untuk tim scouting dan juga analisisnya, sehingga bisa menemukan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Betul. Ya, itulah kenapa ketika dia dipindahkan ke tim lain, dia tidak berjalan karena mungkin tidak masuk skema dan sistem tim lain. Yes, kemudian juga satu yang penting ya, di mana memang Borneo FC ini berhasil untuk bisa menemukan DNA, ya apa yang memang mereka butuhkan untuk bisa mewarnai peta persaingan yang ada di Liga ketika menemukan pelatih yang mungkin rasanya kurang cocok seperti di paruh musim sebelumnya. Pada akhirnya tidak dilanjutkan kembali, tapi pemilihan Lafundes ini juga menjadi salah satu pilihan yang cukup berani tapi masuk akal karena Lafundes juga adalah salah satu figur yang tidak asing di telinga pastinya bagi pecinta sepak bola nasional, apalagi pendukung Madura United dan Persita Tangerang. Dan untuk di musim ini nampaknya akan menjadi musim yang berjalan mulus bagi Lafundes dan semoga sampai dengan Konsisten, yang penting konsisten. Dan akan menjadi challenge bagi Peralta, akankah masuk lagi ke best 11 best player 11 dari Super League seperti musim lalu kan. Musim lalu Peralta menjadi satu dari 11 pemain terbaik Super League. Apakah musim ini bisa masuk kembali? Yes, dan performa yang cukup menggiurkan dari dua nama yang tadi kita bahas pun juga serupa dengan nama-nama pemain asing yang dimiliki oleh Borneo FC sebetulnya. Yes. Tapi memang kita mengkurasi dua nama ini karena sejauh ini mampu untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bagi Pesut Etam. Bicara soal kontribusi maksimal, kebetulan aku hari ini pakai jersey PSS ya. Yep. Ini rival dari PSM Yogyakarta. Wow. Yang ada di peringkat 2 sementara ini. Jadi boleh nih buat kamu yang mau untuk apa namanya potong klip ya. Iya. Nah nih waktu yang Derby tepat, Mataram. Derby Mataram. Gue pakai PSS tapi Ngomongin PSM. ngomongin PSM karena aku lihat sih memang Nggak boleh bias ya. Enggak. Ini beneran. PSM sejauh ini mampu untuk membuktikan sebetulnya persiapan yang matang dan gak main-main untuk bisa mewarnai persaingan di Super League. Jadi bisa diartikan apabila PSM tidak hanya ingin mampir ngombe aja. Mampir minum. Iya, mampir minum, ya bahasa Inggrisnya. Tapi dengan adanya pemain asing dan dikomunikasikan dengan pemain-pemain lokal berbakat di sana, mulai dari pemain muda dan juga pemain berpengalaman, ini mampu untuk bisa mempermudah adaptasi dari Paul van Gastel, pelatih asal Belanda yang baru pertama kali menangani tim di Indonesia, tapi so far cukup memuaskan, cukup membuat Brajamusti dan juga Maiden senang sejauh ini di 7 pekan awal. Ya, kalau ngelihat Paul van Gastel ini kan keputusan yang sangat tepat ya, mendatangkan Paul van Gastel dengan segala CV-nya yang sangat luar biasa, pet career-nya dia pernah menjadi asisten Giovanni van Bronckhorst dan pernah menjadi coaching staff di beberapa klub besar, salah satunya Besiktas. Dan menurut gua adalah ketika mendatangkan nama-nama asing, PSM ini cenderung mendatangkan pemain asing yang pernah bermain di Super League. Ya, betul. Seperti Zé Valente dan Ezequiel Vidal. Zé Valente kita tahu pernah menjadi pemain dari PSS, Persebaya, Surabaya, terus juga Persik Kediri lama. Ezequiel pernah bermain untuk Persita Tangerang. Dan menariknya di awal musim kan baik mengatakan bahwa Zé Valente dan Ezequiel Vidal ini nanti bakal bentrok posisinya sebagai attacking midfielder. Nyatanya oleh Paul van Gastel, Ezequiel Vidal bermain lebih melebar, Zé Valente sebagai attacking midfielder ya. Dan yang tadinya orang-orang berpikir bahwa kedua pemain tersebut akan bentrok posisi, ternyata saling melengkapi. Sinkronisasi terjadi antara Zé Valente dan Ezequiel Vidal. Kita lihat Vidal ini kan julukannya sama Messi sama La Pulga. Sikutu. Nah ini baru nih sama Messi. Dan yang menarik adalah Vidal ini sekarang cukup produktif bersama PSIM Yogyakarta. Apalagi ingat di awal musim pernah golin ke gawang Persebaya melalui sundulan dengan tinggi badan yang tidak begitu tinggi itu. Hanya 167 tapi bisa mencetak gol melalui sundulan. Artinya kan ada sistem yang luar biasa yang dibangun oleh Zé Valente dan Vidal. Ini kalau gua breakdown satu-satu nampaknya ada kemiripan, tapi kalau gua coba mengcompare kedua pemain tersebut, nih kedua pemain ternyata bisa saling melengkapi satu sama lain. Zé Valente, yang menarik adalah ketika Zé Valente mulai kehilangan nafas di lini tengah dari Laskar Mataram, Ezequiel Vidal bisa mengisi posisi dari Zé Valente. Begitu juga ketika coba bermain melebar, ternyata bisa saling ngisi satu sama lain. Gue ngeliat ini mungkin adalah pendekatan atau approach yang cukup tepat dari Paul van Gastel mencoba memaksimalkan legion-legion asingnya. Jadi nggak ada masalah dan ternyata yang tadinya
takut tabrakan posisi dan sekarang ternyata bisa saling klop, saling sinkron, ternyata bisa menghasilkan power atau energi luar biasa untuk lini depan dari PSIM Yogyakarta. Ze Valente, Ezequiel Vidal, ini dua nama pembelian Legion asing yang menurut gue cukup on point buat Laskar Mataram sejauh ini selain Nermin Halyeta. Yoi. Jadi angkat topi juga sebetulnya dengan pemilihan nama-nama pemain asing bagi Laskar Mataram. Angkat topi juga untuk Ze Valente yang ternyata memang dia belum bisa move on dari DIY ya. Setelah sebelumnya sempat memperkuat PSS sebagai tim pertamanya di Indonesia, tapi memang dia punya kedekatan emosional dengan Yogyakarta, begitupun juga Sleman. Dengan Sultan. Oh, kirain dengan Sultan. Lebih dekat dong berarti kan sekarang ya? Iya, lebih dekat. Dan kemudian juga Ze Valente untuk saat ini memberikan impact sebagai jembatan ya. Jembatan dari transisi PSIM dan di depannya itu adalah Vidal yang mencairkan ya bagaimana fluiditas yang ada di sektor serang dari Laskar Mataram. Kombinasi dari keduanya nih gokil banget, apalagi waktu pas menang lawan Bali United. Itu luar biasa, menang 3-1 dan gua ngeliat Ze Valente dan Ezequiel Vidal ini enggak ini ya. Tabrakan. Bukan enggak tabrakannya ini sih unselfish player. Nggak egois. Nggak egois kedua pemain tersebut dan tahu bagaimana ketika ada teman yang lebih posisinya menguntungkan diberikan umpan dan mungkin ini pendekatan dari Jean-Paul van Gastel ketika gol dari Raka Cahyana yang kelihatan banget itu bagaimana tiba-tiba Raka Cahyana coming from behind posisinya adalah seorang RB mendapatkan passing dan gua ngeliat emang cara bermain dari PSIM Yogyakarta ini sih Belanda banget ya. Total football. Total football. Ya, kalau gue melihat adalah kalau kita soroti Ze Valente dan juga Ezequiel Vidal, ini pemain yang memang secara skill di atas rata-rata dan terutama Ze Valente yang memang sudah malang melintang juga di Liga Indonesia. Tadi sudah disebutkan juga tim-timnya dari Labib. Ini menunjukkan bahwa pemain asal Portugal ini sudah kenal betul dengan atmosfer dan juga budaya dari sepak bola Indonesia. Ditambah Jean-Paul van Gastel ini yang harus diapresiasi karena bisa meramu tim yang mungkin tidak semewah Dewa United, tidak semewah Persija Jakarta, kemudian Persib Bandung, tapi dia bisa memaksimalkan semua potensi pemain yang ada. Bahkan ada yang mengatakan bahwa PSIM ini adalah tim yang jago tandang justru. Iya betul. Karena kalau tidak salah belum kalah atau beberapa kali memetik kemenangan di laga tandang. Dan ini juga menunjukkan bahwa Laskar Yujum ini Gudak Yujum. Bapia berapa? Gue pikir Laskar Malioboro gitu ya. Terlalu kaget. Laskar Kalicode, Yujum. Gudeg saya Gudak. Laskar Yujum. Laskar Mataram ini menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang hanya mampir untuk ngombe saja, bukan tim yoyo yang naik turun dari kasta ke pertama dan kedua Liga Indonesia, tapi ingin menancapkan bahwa PSIM ini adalah bagaimana Yogyakarta, Solo, Jawa Tengah dan Jogja ini adalah salah satu tempat di mana PSSI itu juga sendiri dibentuk menjadi asal muasal sepak bola Indonesia. Betul. Sehingga ya inilah rumah dalam tanda kutip sepak bola, bahwa mereka adalah tim tradisional juga yang layak diperhitungkan, bukan cuman mampir saja. Semoga marwah itu bisa menjadi salah satu modal ya. Dan advantage bagi PSIM Jakarta. Road to 100 tahun ya, 100 tahun 2029 nanti. Agar manajemen juga bisa jauh step up pastinya ke depannya ya. Laskar Yujum dan mudah-mudahan nanti Yujum jadi sponsor PSIM juga kan. Di sini bagus ya. Yujum. Foto Yujum. Kalau gue sih kalau gue yang pas kayak Bapia 25 deh. Nah, Bapia 25. Bapia Patuk ya. Iya, Bapia Patuk juga bagus. Oke, menarik banget dengan keistimewaan dari Kota Yogyakarta yang diimplementasikan PSIM di Super League. Ya, semoga ini PSIM bisa mempertahankan keistimewaannya dengan hasil-hasil yang positif ketika tampil di kandang lawan. Ini mengingatkan gua dengan performa PSS di awal-awal musim Liga 1 pada saat promosi. Oh ya, di tahun 2019 ya berarti. Bagus ditandang. Gua inget pernah ngalahin PSM Makassar di Maguwo Harjo ya. Seto ya waktu itu. Kaseto. Enggak dong. Bukan, Kaseto lari terus dia. Coach Seto. Tapi kalau ini mikirin poninya dia. Tapi semoga PSIM
yang menjadi challenge adalah bisa mempertahankan konsisten di papan atas. Konsisten. Karena sekali lagi tim bukan mendiskreditkan PSIM atau PSS pada masanya gitu. Ketika bahan bakarnya habis, pemain dengan kedalaman skuad yang tidak terlalu dalam, ini sangat mempengaruhi lari maraton Super League ini karena bukan cuman 5-6 pertandingan, tapi ini adalah 34 pertandingan yang harus dimenangkan. Semoga honeymoon seasonnya nggak hanya honeymoon season, tapi bisa mempertahankan marwah mereka sebagai salah satu tim tertua di Liga Indonesia. Bukan cuman honeymoon, tapi akhirnya menjadi Samawa ya. Sakinah mawaddah warahmah. Lama-lama tepuk sakinah ini. Habis itu baby moon. Challenge dari Edu Perez hanyalah untuk bisa meningkatkan kembali, mengunlock potensi untuk meningkatkan produktivitas. Kata yang betul-betul mengingatkan ke tim-tim yang ada di papan atas sekarang ini, karena ujiannya adalah bagaimana bisa untuk mempertahankan level yang mereka sudah ciptakan di 7 laga awal. Persaingan masih panjang karena ya balik lagi ya bahwa di Super League ini kadang awal-awal musim kita bisa melihat PSIM ada di atas begitu, atau bahkan juga Malut. Tapi bisa jadi nanti di tengah musim bahan bakar habis, ya. Bahan bakar tuh banyak. Aspeknya banyak. Begitu. Jadi perlu dicermati betul-betul lah secara details, baik dari coaching staff dan juga manajemen. Tinggal bagaimana nantinya mau menargetkan di posisi mana sih nanti begitu ya, sama finishnya di mana? Persija Jakarta. Tapi bukan deal-dealan kan, finish di mana? Iya, bukan tapi deal-dealan. Targetnya. Kirain deal-dealan, udah ada. Udah nggak ada kayak gitu-gitu. Ya, Liga 2 mungkin ya. Enggak. Liga 2 Zimbabwe. Oke, nah ini sama halnya seperti Persija Jakarta nih. Persija Jakarta, karena berhubung ada di 5 besar, jadi kita akan membahas 2 nama, Maxwell dan juga Fabio Calonego. 2 nama yang krusial ya perannya sejauh ini. Sangat. Kalau Maxwell-nya krusial karena dia di awal diplot sebagai center forward, walaupun posisi aslinya adalah winger forward. Dan menarik setelah 4 pertandingan Almeida masuk. Sebenarnya sih di 4 pertandingan awal cukup oke ya, jadi center forward, bisa mencetak 1 gol di setiap pertandingan, 4 gol total sejauh ini. Tetapi ketika Almeida memang yang menjadi center forward utama akhirnya kembali menjadi masuk ke line up dan menggeser seorang Maxwell yang bermain lebih melebar ataupun mengganti role-nya sebagai seorang super sub, mungkin ada sedikit penurunan dari segi gol ya. Tapi memang balik lagi karena memang posisi awalnya Maxwell adalah seorang penyerang sayap, ya pasti nanti akan dipasang sebagai seorang penyerang sayap, posisi naturalnya seorang Maxwell. Ya it's okay, pergantian butuh adaptasi lagi mungkin Maxwell, karena dari awal mungkin disangka akan menjadi seorang center forward, harus berbagi peran dengan pemain-pemain lain termasuk Ardiansyah sebagai penyerang sayap kiri ataupun mungkin sebagai penyerang center forward nomor 2 di bawah Almeida, ataupun mungkin satu garis dengan Axel Runtukahu juga kita akan melihat. Tapi memang kontribusi dari Maxwell masih sangat-sangat dibutuhkan oleh tim Macan Kemayoran sih sejauh ini. Buktinya tanpa gol dari Maxwell, hasil imbang dan kekalahan menjadi makanan dari Persija untuk 3 laga terakhir kan. Yes, bahkan juga Maxwell juga akan bersaing secara kompetitif ya tentunya dengan adanya Gustavo Almeida yang baru saja mencetak gol ke gawang dari Borneo FC. Kita semuanya tahu kualitas yang ditawarkan dan disuguhkan oleh Gustavo Almeida bersama Persija Jakarta di 2,5 musim ya berarti sejauh ini ya. 1,5 musim. 1,5 musim sudah dilewati dan golnya cukup banyak Gustavo bersama Persija, tapi kita akan melihat dan di pertandingan keduanya setelah comeback ternyata Gustavo masih bisa mencetak gol. Memang seorang center forward murni yang dimiliki oleh Persija, memang layak untuk dipertahankan. Memang sempat menderita cedera, tapi it's okay, bagian dari sepak bola cedera itu nggak bisa dihindarkan. Jadi kita akan melihat mungkin ya butuh waktu sedikit ketika Persija mencoba mendrill bagaimana kombinasi Alano, Gustavo dan juga Maxwell. Kita akan melihat kerjasama dari Maxwell, apakah dia bisa menjadi pelayan pertama bagi seorang Gustavo. Yang kedua adalah bisa mencetak gol sendiri. Karena kita lihat kesempatan Maxwell untuk melakukan tusukan-tusukan atau manuver sebagai seorang insider forward itu juga cukup menakutkan. Yes, nah kalau dari point of view lo, Dit, dengan 2 nama asing yang dimiliki oleh Persija, seperti apa pandangan lo untuk persaingan selanjutnya yang akan dilalui Macan Kemayoran? Karena banyak pemain yang baru juga untuk Persija, artinya
mereka harus bisa beradaptasi dengan sepak bola Indonesia karena banyak yang memang pertama kali datang, termasuk Maxwell, ya, Fabio juga. Dan Fabio ini kan sebenarnya diharapkan bagaimana kreativitasnya di lini tengah, tapi kalau yang gue lihat Mauricio Souza menempatkan dia sebagai mungkin seperti double pivot di lini tengah, sehingga mungkin kreativitas dan juga daya ledaknya masih kurang untuk di 6 pertandingan awal ini. Tapi tetap saja dia menjadi pilihan utama dari Mauricio Souza karena kita ketahui bahwa Mauricio Souza juga memang secara pribadi yang menginginkan mendatangkan para pemain-pemain yang sudah didatangkan oleh Persija, termasuk juga Maxwell. Maxwell ini kita lihat di beberapa pertandingan, tadi Labib juga mengatakan bahwa 4 pertandingan awal dia cukup produktif, bahkan dia bisa mencetak gol yang cukup spektakuler dengan tendangan-tendangannya. Betul. Dan pemain yang punya skill individu khas dari Brazil, ini menjadi warna baru. Cuman sayangnya tadi ketika Almeida dia cedera ya awalnya Almeida ya? Cedera panjang sehingga sudah mulai kembali lagi merumput, yang mana itu adalah striker utama, nomor 9 utama, sehingga dia harus merelakan posisinya untuk digeser dan saingannya juga bertambah. Ada Alano di sana, ada Ardiansyah, terus juga ada Witan. Jadi opsi banyak, tentu saja ini akan menjadi konflik positif untuk Mauricio Souza karena punya stok pemain yang berlimpah, opsi pemain yang berlimpah, dan Maxwell tentu saja skill masih di atas rata-rata pemain Persija lainnya, wing lainnya. Tapi sekali lagi skill saja tidak menjadi patokan utama bagaimana Mauricio Souza menentukan 11 pertamanya. Itu terlihat dari pertandingan terakhir melawan Borneo ketika dia dimainkan dari bangku cadangan, karena memang sekali lagi bagaimana masuknya dia dengan sistem Mauricio Souza, kemudian juga bagaimana kesiapan dia, match fitness-nya juga. Nah, ini yang harus benar-benar bagaimana Maxwell bisa catch up dengan sepak bola Indonesia yang mungkin pasti akan berbeda, meskipun ruang ganti banyak pemain Brazil, dia merasa seperti di rumah, tapi sekali lagi sepak bola Indonesia secara general itu hal yang berbeda dengan sepak bola Brazil. Ya, sekarang sepak bola Indonesia adalah sepak bola terbaik di dunia ya. Yoi. Dan satu nama yang mungkin juga kalau menurut gua nih ya, gua rindu banget sama Ryo Matsumura nih. Satu nama yang mungkin sering bikin ulah di off the pitch, tapi kalau bicara on the pitch, Raumdauter. Dia baca ruangnya Persija itu. Dia apa ya? Gue mungkin karena pertama kali nonton Ryo Matsumura debut di Persis ya. Jadi sparklingnya Ryo Matsumura tuh berasa banget. Itu pemain yang pasti mencetak double digit gol dan assist tuh. Di setiap musim itu gila tuh, top class. Top class. Sama seperti yang ditunjukkan juga pastinya kalau kita bicara soal level ya. Yang top class nih di Super League sejauh ini adalah duo makin tua makin jadi yang dimiliki oleh Malut United. Oh iya dong. Ciro. Ini dua nama yang memang menjadi advantage dari Malut United untuk tetap bisa menjaga konsistensi mereka di Super League pastinya, karena kita melihat bagaimana Malut United ini sama seperti apa yang saat ini ditunjukkan oleh PSM Yogyakarta. Kejutan dari tim promosi ya, tapi untuk di season 2 pastinya ada obstacle yang dihadapi oleh Malut ketika di awal musim adanya problem di backroom staff. Pada akhirnya mampu untuk bisa menemukan nama yang dirasa tepat ya. Hendro Susilo dengan setiap pengalaman yang dia miliki, dan nampaknya juga Bapak Hendro Susilo sudah mulai menemukan tim yang tepat untuknya juga. Saling mengisi. Simbiosis mutualisme. 11 pertamanya juga backbone-nya udah terlihat ya, backbone dari Malut United. Dan tadi James juga mengatakan bahwa di musim lalu mereka adalah tim kejutan, tapi di musim ini dengan belanja yang cukup besar dari Malut mendatangkan beberapa pemain ngeri. Super League Tier A ini memberikan ekspektasi dan juga tuntutan mau tidak mau bahwa mereka harus step up. Kalau mereka kemarin menjadi kuda hitam, sekarang harus menjadi kuda pacuan yang bisa berlari kencang. Dan tadi kalau kita memfokuskan pembahasan kepada Ciro
dan juga DDS, ini nama yang sudah tidak asing lagi untuk pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana mereka malang melintang juga, termasuk gelar juara mereka bersama Persib Bandung. Ya. Ini merupakan tambahan tenaga amunisi yang sangat baik untuk Malut, dan tentu saja kehilangan besar untuk Persib Bandung. Dua nama yang chemistry-nya sudah tidak perlu disangsikan lagi, tidak perlu diragukan lagi. Mereka sangat baik. DDS dengan kemampuan finishing yang sangat luar biasa, kemampuan fisiknya juga yang sangat luar biasa. Sayangnya beberapa kali injury terhalang injury prone-nya dia gitu. Dan sedangkan Ciro pemain yang stylish, yang pemain yang bisa menusuk. Ini yang dibutuhkan sebuah klub yang mengalami deadlock, butuh pemain yang bisa menusuk dan masuk, baik itu inverted dari sisi sayap maupun memang bisa menguasai lini tengah dengan sangat baik dengan penguasaan bolanya. Dan ini yang dimiliki oleh Ciro Alves dan dilengkapi dengan kemampuan mencetak gol, insting gol yang dimiliki DDS yang double digit beberapa musim terakhir. Dan musim lalu meskipun dia tidak tampil banyak tapi tetap menjadi tulang punggung bagaimana sektor serang Persib, Persib Bandung bisa juara. Iya. Kan kalau misalnya bicara lini depan, Malut United pasti butuh center forward yang menggantikan El Chino ya musim lalu diisi oleh Diego Martinez, tapi di musim ini datang David Da Silva dengan segala prestasi dan segala obstacle yang dia miliki. Tadi udah dibahas tuh, cederanya kan cukup parah ya musim lalu. Cedera panjang tapi masih bisa mencetak sekitar 7 gol untuk Persib Bandung, tapi musim ini mungkin cederanya berangsur-angsur mulai pulih. Dan Ciro Alves seperti biasa ini pemain yang sangat visioner, pemain yang tahu kapan dia harus mencetak gol, kapan dia harus memberikan assist. Makanya setiap bermain baik untuk ketika dari Persikabo terus dia ke Persib Bandung, dia selalu punya catatan statistik gol dan assist yang sama banyaknya. Dan ini menjadi nilai plus bagi seorang Ciro Alves untuk mengisi lini depan dari Malut United. Ditambah saat ini juga kan mereka di lini depan dibantu oleh Tiron, Sayuri Brothers yang menurut gua akan menambah mudah kerja dari dua pemain. Eksekusi dari DDS kan salah satu yang terbaik. DDS juga bukan tipe striker yang predator amat. Jadi ketika ngelihat kawannya seperti Ciro Alves dalam posisi yang lebih menguntungkan, bukan tidak mungkin akan memberikan umpan. Gue ngelihat sih gak ada masalah ya, karena sudah bermain sekitar 3 tahun belakangan bersama sejak di Persib Bandung. Jadi mungkin sepintar apa Henry Susilo dalam merotasi dan memberikan menit play. Usia nggak pernah bohong. Usia tahun ini mereka udah 36 tahun. Pasti akan ada masa mereka drain banget, fatigue mereka pasti akan turun. Tapi itu kepintaran dari seorang pelatih Henry Susilo ketika ada momen di mana pemain-pemain tersebut bermain tidak hanya mungkin hanya bermain di beberapa laga, di laga besar atau di laga melawan tim papan tengah, mungkin untuk lawan tim papan bawah bisa diistirahatkan dulu. Yes, dan yang mahal dari kedua nama yang tadi kita bahas itu adalah komitmen mereka sebagai profesional atlet, dan mereka juga punya ambisi untuk menunjukkan, membuktikan apabila mereka belum habis. Lalu juga kita bisa mencermati ya dalam beberapa laga terakhir, Ciro sudah tahu sebetulnya bahwa kecepatan sudah bukan menjadi salah satu aspek keunggulannya dia. Tapi dia mencoba untuk men-switch role-nya menjadi salah satu pemain yang bisa secara efektif memaksimalkan peluang, dan terbukti dengan hat-trick yang sempat ia cetak ketika membantu Malut mengalahkan Madura United. Jadi itu thumbs up lah buat mereka berdua dan juga manajemen Malut ya, yang tetap dengan komitmen tinggi tidak ingin dilatih oleh pelatih asing ya. Yes, itu luar biasa ya. Back to back pelatih lokal ya. Ya. Semoga ini Henry Susilo bisa jujur nih. Bisa menjawab, bisa jujur menjawab. Jujur menjawab ekspektasi. Ekspektasi manajemen. Iya, ya kan. Nah, karena penampilan yang jujur di atas lapangan itu sangat terlihat pastinya, apalagi buat pecinta dari klub itu sendiri, sama seperti yang ditunjukkan oleh Chacis Rivera dan Bruno Moreira. Nice. Dua favorit sih. Favorit banget. Kita jadi saksi kemarin ya waktu Dewa United lawan Persebaya Surabaya. Ini Tsubasa Misaki sih. Tsubasa Misaki sih. Ini kemarin lawan Dewa United, kita langsung lihat di Stadion Banten International Stadium bahwa cukup, meskipun bermain 10 pemain, cukup 2 orang ini aja yang jadi vokal point serangan dari Persebaya ya. Dan
ya sekali lagi Bruno dan juga Chachis Rivera adalah pemain yang sejak musim lalu juga sudah sangat baik. Chachis Rivera juga tadi mungkin mirip-mirip seperti Ciro bahwa catatan gol dan juga catatan asisnya itu ya tidak terlalu timpang gitu, dan sekali lagi ini pemain yang eksepsional untuk ukuran Super League, dan konsistensinya sudah terlihat bahwa Chachis Rivera dan juga Bruno ini tenang, bahkan Bruno apalagi sebagai eksekutor penalti di menit-menit akhir menunjukkan bahwa dia adalah pemain pembeda yang bisa menentukan dengan mentalitas monsternya, yang bisa menentukan hasil pertandingan. Dan dua pemain ini tidak goyang meskipun di bawah tekanan yang besar. Ya kalau gue sih ngeliatnya tim manajemen ya, balik ke tim manajemen dari Persebaya di bawah Edu Perez ini salah satu tim manajemen terbaik saat ini yang dimiliki oleh salah satu klub di Indonesia. Memang Bruno Moreira pemain yang bermain di sisi sayap itu sangat-sangat menjadi posisi favoritnya, ditambah Chachis Rivera sebagai seorang attacking midfielder. Kita tahu bagaimana kualitasnya sejak bersama Madura United, dan gue ngeliat di musim ini kedua pemain ini benar-benar menjadi tulang punggung lini serang dari Persebaya Surabaya. Bruno Moreira ini pemain yang ketika bermain di sisi sayap tiba-tiba dikasih free roll, dia bisa mengacak-ngacak seisi pertahanan lawan, dan ditambah support dari Chachis Rivera dengan umpan-umpan yang menurut gue umpan-umpan gak masuk akal ya. Gue ngeliat magis banget, taktis banget kedua pemain tersebut, bisa hanya dalam 3-4 sentuhan tiba-tiba bola sudah berada di pertahanan lawan, yang menunjukkan bahwa kombinasi dari kedua pemain tersebut bisa menjadi senjata utama dari Persebaya. Paling kan PR-nya mencari center forward yang benar-benar bisa menjadi eksekutor terakhir yang mencetak gol. Memang Bruno Moreira punya kemampuan untuk melakukan ini. Salah satu kelebihan Bruno Moreira, pressingnya sih yang menurut gua nggak masuk akal sih, bagus banget. Terus juga Chachis Rivera kehadirannya dari second line tuh benar-benar bisa melakukan support banget buat tim Persebaya. Jadi pastinya untuk legiun asing dua pemain dari Persebaya ini gue sih angkat jempol banget sih. Ini bisa menjadi sepanjang musim bisa menjadi panggung bagi Bruno Moreira dan juga Chachis Rivera. Yes, challenge dari Edu Perez hanyalah untuk bisa meningkatkan kembali, mengunlock potensi untuk meningkatkan produktivitas. Ya, dan ditambah lagi juga pastinya di sektor pertahanan, karena sejauh ini dari 6 pertandingan yang dilalui oleh Green Force sudah ada 5 gol. Ya, yang bersarang ke gawang dari Hernando Ari. Jadi itu adalah catatan yang memang nampaknya perlu untuk dicermati betul. Tapi kalau secara keseluruhan kita bisa kita bisa katakan bahwa pemilihan Edu Perez ini adalah pemilihan yang so far menyenangkan. Ya, melihat dari gaya, karakteristik permainan dari Persebaya Surabaya. Tepat guna. Tepat guna. Tepat guna ini Eduardo Perez. Jadi bagaimana pecinta sepak bola nasional, 10 pemain asing yang kita udah bahas, ini adalah 10 nama yang pastinya kita harapkan di laga-laga selanjutnya juga tetap masih bisa untuk memberikan sparkling ya dalam persaingan Super League ya. Mayoritas adalah pemain dengan naluri menyerang semua ya. Karena rata-rata memang ini ya, memang yang dilihat dari para pecinta sepak bola Indonesia, gol dan asis. Dan memang ke 10 pemain yang tadi kita sebut udah mencetak gol, baik gol, asis, kontributnya dan gol asis. Betul, karena tantangan dari tim-tim yang ada di Super League itu adalah mencari pemain asing yang berkualitas. Itu yang nggak gampang. Ya, kalau misalnya tadi kita fokusnya ke pemain yang punya insting menyerang ya, kita akan buat juga 11 pemain yang ada juga nih berarti backnya, ada juga kipernya. Ini best 11 pemain asing atau gimana? Nextnya kita akan memberikan ini bukan games, tapi kita bertiga akan membuat gambaran best 11 pekan ke-7 bersama dengan pecinta sepak bola Indonesia. Kalau sampai ke pekan ke-7. Sampai pekan ke-7. Ya, dari pekan pertama sampai ke-7. Best 11 pemain asing, pemain lokal. Oh, ada pemain lokalnya boleh. Pemain lokal juga. Dan kita bertiga ya yang akan ngisi 11 pertamanya, mulai dari penjaga gawang sampai dengan striker. Bahkan juga kalau saya pecinta sepak bola nasional yang saat ini menyaksikan kita bertiga, mungkin punya opini lain juga bisa ya, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita siapa tahu bisa bahas di episode berikutnya. Pemain-pemain yang pengen dibahas siapa? Betul. Yang pengen di breakdown, mungkin ada 5 pemain gitu. Kita sangat terbuka sekali karena sekarang udah 1000 subscriber, bro. Alhamdulillah. 1000 subscriber, gokil. Goks. Viewers totalnya juga udah lebih dari 100.000. Yoi.
gokil. Ya, nggak sia-sia ke Cikupa kan. Enggak lah, Tiap minggu. nggak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, ya. Berarti ini kita diskusi bertiga. Kita diskusi. Sampai sepakat menentukan Betul. nama-nama yang mengisi ini. Let's go, kita mulai ya. Formasi dulu. Formasi apa nih? 4-2-3-1. Oh boleh, 4-2-3-1 mirip 4-3-3 sih. Ya, boleh. 4-3-3 Karena inilah yang yang lebih adaptasi. adaptasi. Iya, Karena 4-2-3-1. bisa adaptif juga kan, 4-2-3-1. Kiper. Kiper siapa dulu? Nadio. Nadio. Nadio, sepakat sih. Udah Nadio. Konsisten. Sepakat ya? Top Konsisten. notch. Baru 2 gol kebobolan. Oh yang kan dia bornya 3, berarti satunya bukan Nadio ya kipernya? Nadio 3, Tiga berarti kan? Oh iya 12. Nadio goalkeeper. Sepakat ya, Sepakat. sepakat. Nadio. Right back. RB banyak nih yang Banyak, bagus banyak nih. RB. RB. Right back ya. Right back. Sebentar. Fatur Rahman, boleh? Fajar Fatur Rahman. Gua Borneo kasih opsi nih. Fajar Fatur Rahman bisa. Bentar, gue lupa namanya. Persib kakak. Oh, Raka Cahyana gua. Raka Cahyana? Raka Cahyana PSM Yogyakarta. Oh iya, Raka Cahyana. Betul, Raka Cahyana. Outstanding banget sih Raka Cahyana. Iya Udah dapat 1 gelar player of the week, young player of the week. Oke, kalau iya sih kalau menurut gua Raka Cahyana sih one of the best. Iya, right Yang back saat cukup- ini. cukup Gua Raka mengesankan. Cahyana. Promising. Promising Iya. sejauh Masih 21 tahun langsung Step up. step up banget. Ya udah 2 lawan 1. Raka Cahyana. So far ya, So far. Raka Cahyana, PSM Cahyana, Jakarta. boleh. Central defender. Ini rata-rata pemain asing nih. Pasti. Central defender. Kalau gua sih Rizky Ridho 1 sih. Rizky Ridho 1. Komang Ridho gua. 1. Komang. Rizky Ridho sih. Komang juga boleh. Komang karena Gak ada pemain asing jadinya. iya tapi RCB-nya yang tengah. RCB. Tengah. CB yang tengah yang kanan. Ini kan 4 back kan? Iya yang kanan. Maksudnya kan kanan kiri tuh. Iya, RCB sama LCB ya? Ya. Berarti RCB-nya siapa? Rizky Ridho. Rizky Ridho. Ya udah Rizky Ridho. Udah. LCB-nya? LCB-nya nih asing aja nih asing. Kalau Gua asing- ini. Komang oke sih tadi bagus. Komang Maksudnya oke. bagus. Tapi mungkin jadi cadangan kali ya. Iya. Cadangannya Rizky Backupnya Ridho oke Rizky tuh. Ridho. Oh, ini yang bagus lah LCB. Christoph Nuaragira. Borneo. Borneo itu tangguh banget. Sama ini ya, reading the boy-nya bagus ya, reading the game-nya Duel bagus. bola atasnya dia dapat terus. Iya, aerial duelsnya bagus. Aerial duelsnya bagus. Clearance-nya juga. Christoph gua. Kalau gue kasih opsi Gustavo Franca. Malut. Malut United. Gustavo Franca, Ya walaupun mungkin sparklingnya masih jauh dari di Persib ya Gua sebetulnya. Christoph karena baru kebobolan 3. Oh iya. Christoph ya? Iya. Christoph tangguh ya? Christoph, oke. Christoph Dua Rugira, Borneo FC. Left back. Ini Left back. Gua tadinya kalau kemarin dia nggak kartu merah dan nggak dimainin di DM, Persib Bandung kiri Putros ya. Tapi kemarin karena dia kartu merah jadi kayak aduh harusnya sih. Sebenarnya gua kalau 2 laga dia nggak mainnya jelek harusnya dia Alan Cardozo sih. Iya Alan Cardoso juga tapi Lagi formnya turun lagi- Iya, 2 game lagi turun. eh, Oh, ini nih pendatang baru Anton Fase, Oh, Anton Fasih juga solid tuh. PSM ya? PSM. PSM. Anton Fase sejauh ini oke lah. Karena kan 3-5-2 kan atau 3-4-3 kan sebetulnya PSM. Iya. Tapi dia Dan tangguh dia juga biasa sih. di kiri. LB atau LWB? Rafael Strike enggak Rafael Strike. Enggak. Itu penyerang. Ini penyerang. Kita bicara Kirain dia penyerang tapi kayak jadi back lawan. Rafael Strike juga dia Clearance. kapo. Untuk sekarang kapo dia. bantu PSAD ya. Enggak. Just kidding. Just kidding. Kiri, aduh Edo tapi masih belum. Aduh, Belum, enggak, Edo belum. Enggak. Edo masih belum. Masih jauh. Dewa. Edo kemarin. Edo. Oh ini si Wahyu Wahyu Pras Pras. kan tapi kurang. Kurang. Masih Lagi turun, masih- lagi turun masih kalau belum. Dewa Masih belakangnya. off day. Ricky Fajrin bisa. Ricky Fajrin tampil cukup solid ya. Yance aja jadiin back kiri. Yanca juga Yanca kiri tapi dia lebih ke Iya lebih depan ya. Maksudnya nggak terlalu maksa ya. Ricky Fajrin gue. Gue yang Sayuri sih. Yanca Sayuri. Yance. Ya Kan yang bisa. Sayuri. Yang Sayuri emang posisinya LB. Iya. LWB. LB atau LM. LB. Yance Sayuri aja. Udah, Yance. Yance. Yance bagus di Malut. Oke. bener. Yance. Yanca Sayuri ya di left back ya. Ini Iya. kita udah kayak penjurian ya sebetulnya.
Karena pekan ke-7 seru banget kemarin. Seru. Seru banget. Nah, ini tengah nih. 4-2-3-1 berarti double pivot ya. Double pivot. Messi Dorus Satu Messi Dorus. Satu Messi Dorus sih, jago banget. Messi Dorus. Gue kayak Hirose. Berarti Messi Dorus kayak Hirose. Aduh, itu top banget sih Messi Dorus. Kayak Hirose. Messi Dorus bisa bawa bola. Yang satu bisa breaker maju. lagi. Yang satu kayak Hirose bisa Ball winner. Bahasa Inggrisnya kalau Ya, itu kayak langsung Hirose itu kunci. Radwe Udel. Gak ada udelnya. Udah langsung dua itu. Langsung kunci ya, dua ini ya. Double pivotnya. Iya. Goks, double pivotnya udah dapat. Messi Dorus. dapat. Kayak Hirose. Kayak Hirose. Satu Sepakat. breaker ball winner, yang satu otak serangan. Yoi, attacking midfield, Ze Valente gua. Ze Valente bagus, AMF. Ze gua. Ze Valente lu? Bagus Ze Valente. Gua tuh tadinya kan ada Ciro dan Cacis nih. Iya. Gua mau geser salah satu ke tengah. Tadinya. Ini gua buka ke Iya, kalian iya, aja. iya. Ini susah nih ngeliminasi Tapi tengah Ciro bagus sama sih. Tapi AMF yang lagi gokil jujur Ze Valente memang Iya, sih. berarti Lagi nanti harum. Cacis sama Ciro battle nih di kanan nih. Iya. Yo, boleh, oke. Oke. Tapi kiri sepakat nggak Mariano Peralta? Iya lagi. Bagus lagi. Sepakat nggak Mariano Peralta? Gua aja berani untuk ninggalkan Alano loh. Peralta. Berarti Ze Valente tengah ya? Ze Valente di depan ya IMF. IMF. dia. AMF. LMF-nya Peralta. Oke. RMF-nya Ciro Alves. Ada 3 nama gua, Ciro Alves, Bruno. Alano. Cacis, ya Bruno, Bruno kan bisa ke kiri sebenarnya. Iya. Cacis, iya Alano, ada ininya. Kalau Ada kita sempat kurangnya. bicara pekan ke-7 sih ya sebetulnya. Nah ini 1 sampai 7. Iya 1-7 ya. 1-7. 1-7 Bruno. Bruno Moreira. Juan Villa juga. Buan Villa. Iya lah. Gila. Bruno wajar sih kalau Marukawa. Pusing nggak? pusing banget. Banyak yang bagus lagi. Bagus, kanan tuh banyak yang bagus. Iya. Tapi nama 2 nih gua Ciro dan Cacis Rivera. Kalau milih Caci sama Ciro, misalkan kita sederhanain dua pemain tersebut, gue ke Ciro. Ciro, Karena dia Ciro hat-trick. paling atraktif, paling pinter buat untuk nge-breakdown pertahanan lawan dari sisi sayap kanan serangan lawan. Buat stage ya. Iya. Dari serangan timnya sayap kanan Loh? paling fasih. Karena tadi lo nyebut Taise Marukawa, gue pengen Taise sih kalau kanan. Gue Cacis Rivera lagi karena gue ngelihat dia maksudnya berdua sama Bruno gitu. Iya sih. Persebaya Pas kemarin bener-bener. iya sih. Cuma Cacis lebih ke AMF, Iya. lebih di posisi Ze Valente. Kalau yang paling fasih sih Ciro Alves di Cuman posisi. sebetulnya ya bener sih kalau seandainya ada dilematis ya dari Iya. Dita ya. Karena sebetulnya Cacis Rivera ini kan pemain yang lengkap ya. Dia juga Iya. bisa di wide playmaker juga bisa gitu. Kanan juga oke, kiri oke. Tapi emang dia natural positionnya ya seperti di posisi Ze Valente. Ya. Iya sih. Kalau dari statistik ya Ciro. Ciro. Dari statistik. Kita bicara statistik Ciro. Ya, Ya, oke. Ciro. Ciro udah. Striker nih. CF. Dalberto sih Arema. Ini striker yang dikasih bola sendirian di depan sih jadi gol sih Dalberto. Gua jujur pengen Rafael strike. Gua juga pengen Rafael strike, tapi kayaknya para penggibah nggak pengen ya. Nggak pengen. Rafael strike. Kayaknya kalau Rafael Strike Kayak kita malah jatuhnya ini, wah ini buat engagement doang. sarkas nih katanya. Sarkas nih. Ini satir doang Kasian nih. nih Rafael Iya, Strike. bahan Nggak bancakan. disupport, Padahal kita akhirnya mas support peduli aja. sebetulnya buat Dalberto Rafael gua. Strike. Ya udah, lock Dalberto. Dalberto gue cuman sensi sama klubnya aja. Ya. Ya, jangan lihat itunya. Lihat klubnya kan Tapi kalau ini pemain. Individu, kualitas- individu pemain. Dalberto salut karena dia berhasil mempertahankan konsistensi di depannya. Ya. Jadi kita Dalberto. ulang ya. Nadio, Raka Cahyana, Raka Cahyana, terus juga Rizky dari Ridho, Christoph, Ya. terus kirinya ada Yance Sayuri, Yes. Kei Hirose dan juga Messi Messi Doro, Doro. Ciro Alves, Ze Ze Valente, Valente, Mariano Peralta, Dalberto. Wah ini squad juara sih. Pelatih terakhir. Wah pelatih. Gua satu Gua- nama. Gue Van Gastel gue. Gua Henry Susilo. Gua Van Gastel gue. Van Gastel lu Gue Van Gastel. Di tengah badai pelatih asing Henry Susilo, di tengah badainya Malut ganti pelatih. Henry Susilo tampil cemerlang. Soalnya Hendry Susilo, for your info, Legend Sriwijaya FC. Oh iya sih, ada kedekatan emosional Ada ya. kedekatan. sebetulnya. Gue sih karena dia Kalau- pelatih yang step up nih. Iya. Ya kalau gue Jean Paul Van Gastel. Deep down gue pingin Lafundes, tapi karena kebetulan kita juga concernnya adalah untuk membahas sepak bola nasional, kredit kita layak untuk berikan kepada Henry Susilo. Henry Susilo. Oke, berarti pelatih Henry Susilo. Henry Susilo. Oke. Ya, ini kalau Lock seandainya ya? lock.
Ini di lock kalau seandainya ada investor mau bikin klub ini Ya. 11 pertama yang menjanjikan ini. Minimal runner up. Minimal. Manajer klub. Nggak perlu terlalu banyak. Nggak. Kitman? Ya, jangan. Measure? Ya lupa juga nggak ada itu Ya, oke, database-nya. itu aja sih pokoknya. 11 pertama terbaik dari pekan pertama sampai dengan pekan ke-7 dari Super League, versi dari Gibah Bola, Dita, Labib dan juga Japur. Dan mungkin kalau seandainya untuk sobat pecinta sepak bola nasional mau kasih 11 pertama yang bagus menurutmu juga bisa. Langsung aja untuk ditulis di kolom komentar dan jangan lupa ya buat kasih like, komen, subscribe buat setiap konten yang ada di Gibah Bola karena kita butuh banget support yang kalian berikan untuk bisa menciptakan algoritma yang bagus. Ya karena udah 1000 ini biasanya ya, habis 1000 tuh langsung 5.000, 10.000. Algoritmanya udah terbaca. Judulnya enak nih. Apa tuh? Kok bisa nggak ada pemain Persib di 11 pertama? Ya udah itu ya judulnya itu ya. Judulnya itu. Tadi waktu pas belum mulai gue mikir ini judulnya apa ya bagusnya ya gitu. Judulnya diomongin di sini ya? Iya. Kan terakhir. Yoi. Thank you ya Dita. Iya. Cocok nih jadi manajer content creator ini ya Yoi. di Dewa United ya. Yes, langsung. Bisa begitu. Ya udah kalau begitu kita bertiga pamit masih terus sepak bola nasional. Bye bye guys. See you.